Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sama nafsahu birrahman wa khalaqal khalqa birrahmati wal ihsan wa tanazzaha 'anil zaman wal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul insi wal jan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil Quran wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa menyelenggarakan kajian kitab Nasha'ihul Ibad, khususnya bagi teman-teman alumnus Smahasa, ya, SMA Hang Tuah, ya, yang SMA Hang Tuah Surabaya angkatan 94. Masuk Pak sekarang ini. Baik, kajian ini kita format santai mawon, ya. Santai mawon. Nanti kalau ada unek-unek pertanyaan ya bisa disampaikan. Bahkan kalau mungkin ada kritikan atau protes, tidak apa-apa disampaikan. Kita format dalam bingkai S3. Ya. Serius, santai, tapi sukses. Gitu. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai aja. Ini kitabnya Nasha'ihul Ibad. Ya. Nasha'ihul Ibad. Ini akan saya bacakan, nanti saya jelaskan kalimat per kalimat, ya, terangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Jadi kitab Nasha'ihul Ibad ini adalah sebuah kitab yang merangkum tentang eh, dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hadis, ada kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, ada dawuhnya para sahabat yang biasa disebut athar. Ya. Jadi ada hadis, ada khobar, ada asar. Biasanya kalau hadis itu dawuhnya atau perkataannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau khobar itu kadang-kadang dawuhnya Kanjeng Nabi atau perkataan sahabat, itu istilahnya khobar dalam dalam terminologi Arab. Kalau para tabiin itu biasanya asar, ya, asar pakai sa. Kita mulai dengan eh, bagian pertama dari kitab Nasha'ihul Ibad ini, yaitu sebuah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Jadi ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Nah, hadis dilihat dari sumbernya itu ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis nabawi itu perkataannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis qudsi itu perkataannya Allah, ya, dawuhe Gusti Allah, tapi diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi, disampaikan oleh Kanjeng Nabi selain Al-Qur'an, ya, selain Al-Qur'an. Jadi yang berkata ini Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi yang menyampaikan. Ya, Kanjeng Nabi yang menyampaikan. Selain Al-Qur'an, itu namanya hadis qudsi.
An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbi azza wa jalla. Qala ta'ala, Allah berkata, ya ibadi inni haramtu al-dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, ini yang poin pertama. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini Allah berkata, ini aku ala nafsi. Ya. Sesungguhnya aku Allah mengharamkan kezaliman terhadap sendiri. Artinya apa? Allah tidak mungkin berbuat zalim pada wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram kalian lakukan di antara kalian. Ya. Perbuatan zalim ya merugikan baik secara psikologis maupun secara fisik maupun secara material. Ya. Segampangannya mengambil atau merampas hak orang lain. Itu perbuatan zalim itu gitu. Itu haram hukumnya. Nah, dasarnya ini Allah sendiri mengharamkan zalim bagi zatnya sendiri. Jadi tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya, tidak mungkin. Nah, kalau ada orang misalnya dengan tapi hidup itu dengan musibah, Pak. Nah, misalnya ini contoh, hidup saya penuh dengan musibah. Ini kayak Allah ini tidak adil pada saya. Oh, itu bukan kezaliman dari Allah, bukan. Apapun yang kita alami itu adalah konsekuensi apa yang pernah kita lakukan. Apa yang pernah kita lakukan. Dengan rimo opo itu hasil dari tanaman kita sebelumnya, hasil dari perbuatan di agama lain atau karma, ya, karma. Juga ada man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, maka hasil perbuatannya itu pasti akan kembali pada dirinya sendiri. Pasti, ya. Merupakan salah satu sunatullah atau hukum alam. Bakal panen. Nah, itu. Jadi kalau dilakukan baik, pasti hasilnya baik dan akan dia terima, ya, akan dia terima. Begitu juga kalau buruk atau kezaliman. Ya. Jadi ini poin pertama dari hadis qudsi ini, yaitu Allah mengharamkan kalian berbuat zalim pada orang atau makhluk lain. Ya. Jadi larangan menzalimi orang lain ini tidak terbatas pada kalangan satu agama, enggak. Ini umum, sifatnya umum. Meskipun agamanya berbeda, meskipun secara ibadah ritual, misalnya jenengan orang yang sholatnya sregep sekali, terus ada teman jenengan yang katakanlah sholatnya itu jarang-jarang, terus Anda merampas atau menzalimi teman Anda itu, tetap tidak boleh, ya, tetap tidak boleh. Atau dari agama lain tetap tidak boleh. Nah, biasanya kalau di desa-desa itu kan anak-anak kecil ya, karena tidak tahu ya,
Wah itu, ayo dicuri itu barangnya. Kan dia bukan orang Islam. Nah, itu tetap tetap haram ya. Jadi larangan menzalimi orang lain itu umum. Dari agama apapun, dari etnis apapun, itu kita dilarang merampas haknya. Merugikan dia baik secara psikologis, secara materi, ataupun secara eh, fisik. Ya. Makanya orang menggibah, ya, menggibah itu kan haram ya. Kenapa? Karena dengan menggunjing orang lain itu dia menzalimi orang itu, yaitu merampas hak haknya untuk istilahnya mendapatkan penghormatan. Gampangannya kalau bahasa Arabnya itu irdun, irdun itu keprawiranan. Jadi gampangannya kemuliaan dirinya itu kita langgar, kita kita gunjingkan, kita apalagi kalau dihina, nah, dihina itu ketika kita menghina orang lain, nah berarti kita menzalimi orang itu, kan gitu. Tadi in, bahkan inti dari semua aturan-aturan Islam yang berhubungan dengan orang lain itu salah satu tujuan intinya adalah menghindarkan kita agar tidak sampai menzalimi orang lain. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap orang lain. Makanya dalam transaksi jual beli itu kan ada syaratnya antarodin. Istilahnya rela sama rela, suka sama suka kan itu. Kalau dalam jual beli ada salah satu pihak yang nggak ikhlas, nah itu enggak jadi proses jual belinya. Makanya dalam dalam apa jual beli itu ada syarat antarodin. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak yang dizalimi oleh pihak lain. Itu juga termasuk aplikasi atau pengijawantahan dari hadis qudsi ini. Bahwa Allah mendeklarasikan bahwa dia tidak mungkin melakukan kezaliman. Dan kezaliman diharamkan bagi hamba-hambanya, bagi kita semua. Saya kasih satu hikayah ya, satu hikayah bahwa kita itu harus berhati-hati, jangan sampai perbuatan kita, kata-kata kita, atau perilaku kita itu melanggar hak orang lain. Ya. Ada salah satu riwayat dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan diuji Allah, dipisahkan dari putra tersayangnya, yaitu Nabi Yusuf. Itu kan puluhan tahun itu. Jadi Nabi Yusuf itu sama saudara-saudara tirinya itu kan dibuang di sumur itu ya, yang diceritakan di Quran, di surat Yusuf itu kan ada. Nah, Nabi Yakub itu pernah istilahnya minta penjelasan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa saya diuji? Dipisahkan dengan anak saya, anak yang saya cintai selama berpuluh-puluh tahun. Jadi Nabi Yakub ketemu dengan Nabi Yusuf itu kan sudah dewasa. Sejak kecil itu kan dibuang sama saudara-saudara tirinya itu. Nah, Nabi Yakub itu bertanya pada Allah, apa kesalahan saya kok sampai saya diuji sedemikian beratnya, dipisahkan dengan anak yang saya sayangi berpuluh-puluh tahun dan tak tahu sekarang nasibnya gimana, apa masih hidup, apa sudah meninggal dunia, tidak tahu. Akhirnya dijawab sama Allah, wahai Yakub, ingatkah kamu dulu kamu pernah menyembelih anak seekor sapi di depan induknya? Padahal Nabi Yakub tidak sadar itu. Jadi Nabi Yakub itu pernah menyembelih pedet, ya pedet itu son of cow, ya anaknya sapi itu di depan induknya. Nah, induknya ini tersiksa, ya,
tersakiti, induk sapi itu. Akhirnya sapi itu berdoa. Sapi berdoa, ya Allah, saya tidak akan melaknat Nabi Yakub karena dia bagaimanapun juga adalah kekasihmu, nabimu. Tapi saya sama-sama ciptaanmu, minta keadilanmu. Minta keadilanmu. Yakub jangan sampai meninggal dunia sebelum merasakan rasanya terpisah dari anaknya. Nah, itu doanya induk sapi itu tadi. Nah, akhirnya Allah mengijabahi doanya induk sapi itu dan Nabi Yakub dikasih ujian, ya, dikasih ujian berupa terpisah dari anak tersayangnya itu selama puluhan tahun itu. Itu contoh contoh bahwa perbuatan zalim, ya, perbuatan zalim, padahal itu tidak tahu loh ya, perbuatan zalim itu eh, efeknya itu luar biasa. Maksudnya Allah memperlakukan setiap makhluknya itu adil, ya, adil. Di hadapan Allah tidak ada bedanya, ya, manusia, binatang itu tidak ada bedanya. Jadi kalau soal larangan menzalimi ini sifatnya umum. Jangan sampai misalnya kita merasa soleh, ya, kita merasa soleh, terus ada tetangga kita atau orang lain yang tidak sepemikiran dengan kita, tidak seagama dengan kita, terus haknya kita rampas. Itu tetap haram, ya, tetap haram. Jadi sifatnya umum. Nah, di sisi lain, kalau jenengan-jenengan, Anda ini dizalimi orang lain dan mampu mensabari, itu Anda akan mendapatkan derajat tersendiri, ya, derajat tersendiri di sisi Allah, ya, di sisi Allah. Sampai ada hadis yang bunyinya du'aul madlum mustajab walau kana kafiron. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab, makbul, ya, meskipun dia kafir, meskipun dia kafir. Jadi jenengan kalau ingin doanya mustajab itu kan doa mustajab itu kan kekasihnya Allah. Nah, misalnya kalau jenengan enggak kekasihnya Allah ya enggak punya harapan di situ. Ada lagi cara agar doa mustajab, yaitu ketika kita dizalimi orang lain. Misalnya kita enggak melakukan kesalahan, terus difitnah, melakukan kesalahan, akhirnya dipenjara, misalnya. Ya. Wah, itu jenengan berdoa itu mustajab itu. Doaul madlum mustajab. Makanya kalau pas dizalimi orang lain, ya dizalimi loh ya, bukan mengaku mengaku dizalimi ya. Pas dizalimi orang lain, jenengan buat kesempatan untuk berdoa, berdoa yang baik-baik. Misalnya bisnis, ya, bisnis ditipu orang, itu kan jenengan dizalimi. Berdoa yang baik saja. Ya Allah, berikan kesuksesan pada saya saat ini. Ya, itu insya Allah mustajab itu. Jangan doa yang buruk, mendoakan yang menzalimi itu. Wah, nanti kamu akan celaka. Wah, itu kalau mustajab ya kan kita ndak untung-untung amat. Untung-untung amat. Jadi ini haram tuh azulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, itu intinya. Intinya hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan orang lain itu kan bentuknya kan macam-macam ya. Nanti aturannya kan macam-macam. Bagaimana ketika kita eh, dengan tetangga, bagaimana kita dengan teman, bagaimana kita dengan sesama muslim, ya. Ada hukukul jiron, hak-hak tetangga. Wah, itu semua penjabaran dari ini, dari larangan agar jangan sampai kita menzalimi pihak lain.
baik itu tetangga, teman, ya, sama-sama sama-sama istilahnya eh, penduduk di satu desa, terus sama-sama penduduk di satu negara, oh, umum lah. Itu ada nanti ada aturannya sendiri-sendiri. Semua itu adalah penjabaran dari agar jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan zalim pada pihak lain. Nah, terus kalau sudah terlanjur gimana, Pak? Nah, gimana kalau kita sudah terlanjur menzalimi orang lain? Nah, di dalam agama Islam menyediakan ada yaitu istilahnya untuk menetralisir itu yaitu dengan istighfar, ya, dengan kafarot, bayar kafarot. Misalnya kita sering sering ya atau pernah menggunjingkan teman kita si A, ya, ya dikafaroi. Misalnya waktu ketemu kita kasih uang atau kita traktir atau terus kita minta maaf. Tadi kamu saya gunjingkan, minta maaf ya. Katanya temannya, dilalah, enggak apa-apa. Besok gunjingan lagi nanti saya ditraktir lagi misalnya gitu. Dan enggak apa itu sebagai kafarot ya, kafarot. Memang di dalam agama itu ada sistem kafarot. Kafarot itu kita melakukan satu tindakan baik ya untuk menetralisir atau untuk melebur satu tindakan buruk yang sudah terlanjur kita lakukan. Dan itu hadisnya sahih ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamfuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamfuha. Ketika kamu terlanjur berbuat buruk, ketika kamu terlanjur menzalimi orang lain, maka ikutilah dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan melebur, akan menggosok ya, dosa-dosa atau efek buruk dari perbuatan buruk itu. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perbuatan baik yang kamu lakukan itu akan melebur dosa perbuatan buruk yang sudah kamu lakukan. Itu namanya kafarot ya, kafarot. Sampai dulu itu ada seorang kiai ya, ada seorang kiai itu temperamen, ngamuan, dikit-dikit marah, santrinya dikaplok, dikit-dikit marah, santrinya dikaplok. Nah, tapi kiai ini marahnya itu temperamen, temperamen itu ya marah, setelah itu sadar, marah setelah itu sadar gitu. Akhirnya kalau ada santrinya yang dimarahi itu, kadang dikaplok. Nah, beberapa saat kemudian itu akhirnya sadar dipanggil, nak sini nak, ya maafkan ya tadi saya memukul kamu, ini saya kasih uang, nah gitu. Akhirnya dimanfaatkan sama santri-santri lain yang agak modus itu. Bagaimana kita melakukan sesuatu agar Pak Yai marah? Nanti kalau Pak Yai marah, kita dipanggil, dipukul, setelah itu biasanya dikasih uang, nah gitu. Nah itu kafarot, gitu itu kafarot ya. Kafarot. Kalau jenengan sudah terlanjur berbuat buruk, segeralah diikuti dengan perbuatan baik. Di zaman ini kita tidak bisa berdoa pada Allah atau ingin jadi orang yang steril, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kezaliman, itu tidak bisa. Tidak bisa. Yang paling realistis yang bisa kita lakukan, yaitu tadi dengan sistem kafarot itu. Misalnya dalam sehari semalam ya, dalam sehari semalam itu kok dalam 24 jam itu saya melakukan perbuatan buruk kok sampai 10 jam misalnya. Dalam 10 jam ini saya kok banyak melakukan buruk ya. Ya, sisanya itu dipakai untuk melakukan yang baik. Nah, nanti sisanya itu kan poin baiknya itu kan akan
akan mengalahkan poin yang buruk itu. Itu paling realistis. Yang justru kita enggak realistis kalau ingin jadi orang yang sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan. Atau sama orang yang tidak pernah melakukan kezaliman pada orang lain. Itu wong kezaliman itu kalau tingkat fisik kan ya mungkin bisa kita sadari ya. Tapi kalau sampai ke level hati itu kadang-kadang kita nggak sadar berbuat zalim. Misalnya ada orang lewat ya, ada orang lewat, orangnya itu misalnya buruk rupa, terus hati kita terus orang kok buruknya gitu lah, itu kan sudah menzalimi itu tanpa kita sadari. Amit-amit orang kok buruknya kayak gitu loh. Padahal di dalam hati. Jadi kita lakukan dengan hati, apa yang kita lakukan dengan itu sudah ada poinnya nanti ya. Kalau bagus ya dapat pahala, kalau buruk ya dapat dosa gitu. Jadi kita jangan, wah saya tidak pernah Pak Ustadz menzalimi orang lain loh, tidak pernah menggunjing orang, terus berdoa buruk untuk orang lain, nah, itu kan termasuk perbuatan zalim. Apalagi kalau yang didoakan buruk itu orang yang tidak punya istilahnya kezaliman yang dilakukan pada diri kita, loh. Itu kan berarti kita akan menzalimi orang itu kan itu. Jadi itu yang poin pertama, poin hablum minan nas, hubungan dengan sesama, ya. Dengan sesama. Intinya jangan sampai kita melakukan kezaliman sedikit pun. Jadi mencuri itu diharamkan, korupsi diharamkan, berzina diharamkan, atau menyakiti hati orang diharamkan. Itu kan karena mengandung unsur kezaliman itu tadi. Padahal di sini jelas Allah mengharamkan kalian berbuat zalim pada orang lain. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Ya. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Itu yang poin pertama, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Bahkan sesama makhluk yang lain, ya, selain manusia. Jangan sampai ini dipahami, oh itu hubungan dengan sesama manusia. Berarti kalau tidak manusia, bebas. Ada kucing di rumah saya pukuli, ya itu sama aja, tidak boleh ya, tidak boleh. Ya ibadi kullukum dolun ilaman hadaituhu fal fastahduni ahdikum. Nah, ini yang poin kedua, ini panjang ini ya. Wah, intinya gini, ya ibadi kullukum dolun ilaman hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu aslinya adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Maka ketika minta petunjuk, mintalah padaku. Ini dawuhnya Allah, maka aku akan memberimu petunjuk. Jadi kita semua ini dasarnya adalah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Oh, gitu ya. Bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ketika kita bisa melakukan apa-apa, itu hakikatnya karena kita diberi kemampuan oleh Allah. Kita semua ini hakikatnya orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat. Nah, ketika kita ini sekarang ini menjadi orang-orang yang tidak tersesat, orang-orang yang mendapat petunjuk, itu karena Allah lah yang memberi petunjuk pada kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena ikhtiar kita, ya itu. Ini poin kedua, ini tentang tauhid, ya, tentang tauhid. Kemudian ya ibadi kullukum jaiun ilaman at'amtuhu fastat amuni.
imkum. Ya, fastat amuni imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu aslinya, hakikatnya adalah orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak mampu untuk makan. Akulah, ya, akulah katanya Allah, akulah yang memberi makan pada kalian. Maka kalau kalian minta makanan, mintalah kepadaku. Ini tauhid. Nah, tauhid itu penerapannya di hati. Tidak usah diungkapkan di lisan, ya. Maksudnya kita meyakini bahwa kita bisa makan, kita mendapat petunjuk, kita mendapatkan rizki. Itu semua Allah, ya. Allah yang melakukannya. Jadi kita bisa makan karena dikasih makan Allah. Kita mendapat petunjuk karena dikasih petunjuk oleh Allah. Nah, ini harus ditanamkan di dalam hati. Nggak perlu diungkapkan di pembicaraan sehari-hari. Ya. Misalnya kita ditraktir teman kita, terus kita nggak berterima kasih, alasannya, oh hakikatnya yang memberi makan saya itu Allah, jadi saya nggak usah berterima kasih pada kamu. Nah ini juga keliru, keliru ya. Jadi tauhid itu penerapannya dalam hati ya, diyakini di dalam hati. Nggak perlu diomongkan, dibuat untuk istilahnya bergaul dengan orang lain, itu tidak boleh ya. Ilmu hakikat, ilmu tauhid itu adanya di hati, diyakini dalam hati. Jadi kita meyakini bahwa apapun yang terjadi itu hakikatnya ya, hakikatnya pelakunya adalah Allah. Kita bisa makan karena dikasih makan Allah. Kita bisa minum karena dikasih minum Allah, kan gitu. Ini diakui di dalam hati, disaksikan ya, disaksikan. Jadi asyhadu itu saya bersaksi, ya bersaksi. Itu di dalam hati, kalau di ucapan ya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dalam hati itu berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi itu adalah perbuatan Allah, perbuatan Allah. Nah, Allah itu Rahman Rahim. Nah, Allah itu Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Jadi apapun yang menimpa kita, kalau basic pandangan kita itu kita meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu enggak. Jadi tidak menimbulkan satu prasangka buruk pada Allah. Gitu loh. Misalnya kita diuji mendapati satu permasalahan hidup. Kalau prasangka kita pada Allah itu prasangka baik, Allah Rahman Rahim, kita tidak sampai terjebak pada prasangka buruk. Allah itu gimana ya? Kok memberi saya musibah seperti ini? Apakah Allah sudah tidak sayang lagi pada saya? Nah itu tidak seperti itu. Jadi basic kita harus memprasangkai, meyakini bahwa Allah itu kasih sayangnya jauh lebih besar daripada murkanya. Nah itu diingat-ingat ya. Kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, itu jauh lebih besar daripada murkanya atau bencinya Allah. Jadi kalau dilalah jenengan menghadapi permasalahan hidup, itu jangan langsung ujuk-ujuk menjustifikasi, wah Allah sudah tidak sayang lagi pada saya ya, kok saya dikasih ujian seberat ini. Nah, kalau jenengan orang beriman, apapun yang menimpa jenengan, meskipun kelihatan lahiriahnya itu berat atau ujian, itu bentuk kasih sayangnya Allah ya, bentuk kasih sayangnya Allah. Saya kasih contoh ya, bedanya ya orang beriman dengan yang tidak beriman ya. Kalau orang beriman ya mendapat musibah, mendapat persoalan hidup, itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Seperti kita kalau suka, kalau senang terhadap baju kita dan baju kita ini kotor, ini mau nggak mau kan kita cuci.
Kita cuci, kita taruh di laundry. Lah di laundry itu kan diuntel-untel, lah. Diuntel-untel, kadang ya disikat kan gitu. Biar apa? Biar bersih. Jadi kita menyikat baju kita, menguntel-untel baju kita, itu bukan dalam rangka kita benci pada baju kita, enggak. Kita suka baju kita, lah baju kita ini kotor, makanya harus dibersihkan dulu. Nah, perlakuan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman juga begitu. Ya. Kita ini disayangi Allah, dicintai Allah. Cuma kita ini kotor, kan gitu ya. Kita ini ada, ya itu tadi, ada bahasanya itu ada yang mengatakan karma-karma buruk, atau tindakan-tindakan buruk yang kita lakukan. Nah, ini kan mau tidak mau dibersihkan. Nah, salah satu caranya Allah membersihkan kita dari dosa-dosa kita adalah dengan dikasih keadaan yang memberatkan, dikasih sakit, ya, dikasih bangkrut bisnisnya, dikasih sesuatu hal yang tidak mengenakan. Itu semua untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Nah, gitu ya. Jadi ini hadis qudsi ini intinya ya, intinya itu menerangkan 2 poin. Poin hablum minan nas, hubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia, hubungan dengan yang eh, hubungan dengan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas hubungan baik dengan sesama manusia, eh, istilahnya barikade dasarnya adalah jangan sampai kita melanggar hak orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Nah, itu yang hubungan dengan sama manusia. Hubungan dengan Allah itu kita harus meyakini di dalam hati bahwa Allah lah yang istilahnya memberi rizki kita. Allah lah yang menjadikan kita mampu melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya 2 itu tadi. Ya. 2 itu tadi. Nah ya, ini inti dari hadis qudsi di bagian pertama dari kitab Nashaiful Ibad ini. Ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ada unek-unek, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada protes, tidak apa-apa disampaikan aja. Terima kasih ya, monggo.